Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Titik Sianingsih, pengampu bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teks prosedur. Namun sebelum kita mempelajari teks prosedur, tidak ada salahnya saya selalu mengingatkan agar kalian mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan interaksi sosial. Baiklah, kita akan mempelajari teks prosedur. Dalam pembelajaran kali ini, tujuannya adalah 1. Siswa mampu menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. 2. Siswa mampu menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Dan yang ketiga, siswa mampu menuliskan struktur teks prosedur. Tentu, teks prosedur merupakan materi yang pernah kalian terima di jenjang sebelumnya. Ya, sebagai persepsi atau juga pembuka dalam teks prosedur, mari kita simak lagu berikut ini. Ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku rautkan, ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, bermain, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke harapan, hatiku riang dan senang. Bermain, bermain, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Ya, demikian tadi contoh dari teks prosedur. Ya, mengapa lagu tersebut tergolong dalam teks prosedur? Mari kita simak apa arti atau maksud dari teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk untuk melakukan, menggunakan atau membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Ya, kalau kita perhatikan lagu tadi yang berjudul Layang-Layang, bisa kita kategorikan menjadi teks prosedur karena di dalam lagu itu berisi tentang langkah-langkah membuat sebuah layang-layang. Ya. Kemudian ciri-ciri umum teks prosedur. Jadi teks prosedur memiliki ciri-ciri umum. Di antaranya apa? 1. Memuat langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya, karena namanya juga prosedur, maka di dalamnya harus memuat langkah-langkah. Ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah bersifat urut. Jadi langkah-langkah yang dituliskan dalam teks prosedur harus urut. Selanjutnya, menggunakan kalimat perintah yang lugas agar langkah atau petunjuk mudah dilaksanakan atau diikuti. Jadi kalimat yang digunakan dalam teks prosedur berupa kalimat perintah. Yang keempat, untuk prosedur membuat sesuatu dilengkapi dengan bahan dan alat. Jadi kalau prosedur atau teks prosedur itu membuat sesuatu, misalnya memasak nasi goreng atau membuat layang-layang, maka harus disertakan bahan dan alatnya. Kemudian yang kelima, teks prosedur dapat dilengkapi dengan pengantar yang berisi informasi umum tentang sesuatu yang dibuat atau dilaksanakan dan penutup berupa simpulan atau rekomendasi. Jadi, selain langkah-langkah sebagai inti dari teks prosedur, bisa juga dilengkapi dengan pengantar
Kemudian juga dilengkapi dengan penutup yang berisi simpulan atau rekomendasi. Tujuan teks prosedur. Teks prosedur memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan, digunakan, atau dibuat dengan langkah-langkah urut. Jadi di sini tujuannya adalah menjelaskan bagaimana sesuatu itu dilakukan, bagaimana sesuatu itu digunakan, atau bagaimana sesuatu itu dibuat. Tentunya harus diikuti dengan langkah-langkah. Kita lanjut ke struktur teks prosedur. Struktur atau bagian dari teks prosedur bisa kita lihat yang pertama ada tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Jadi tujuan merupakan pengantar ya. Biasanya terletak di awal karena memang sebagai pengantar topik. Yang kedua ada material, merupakan bahan dan alat yang digunakan dalam teks. Ya, ini tentu untuk teks prosedur yang membuat seperti yang dibahas sebelumnya. Jadi untuk yang teks prosedur bukan membuat, bagian kedua bisa dihilangkan. Yang ketiga, langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Ya, di sini berisi langkah-langkah atau petunjuk atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pembaca. Dan yang keempat, penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Jadi penegasan ulang itu bisa berupa simpulan tadi atau rekomendasi agar apa yang akan dilakukan dalam teks prosedur bisa berjalan dengan baik. Ya, mari kita mencoba menganalisis struktur teks prosedur berjudul Kiat Berwawancara Kerja dari buku teks pelajaran halaman 13 sampai dengan 14. 1. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan. Dalam bagian teks tersebut, tujuan terletak pada paragraf 1. Bagaimana bunyi kalimatnya? Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam dan seterusnya. Jadi di sini sebagai pengantar bahwasanya apa yang diungkapkan atau apa yang akan dibahas itu tentang wawancara. Jadi sebagai pengantar ke topik inti wawancara. Kemudian yang kedua, langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait topik yang dibahas. Itu akan kita temui pada paragraf 2 sampai dengan 9. Contoh kalimatnya yaitu, kita harus berbicara dengan jelas. Ini adalah suatu petunjuk atau langkah. Selain itu, diperhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara. Kemudian bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Kemudian pada saat berbicara hindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Ya, itu adalah petunjuk atau langkah-langkah yang harus digunakan dalam berwawancara. Berikutnya yang ketiga, penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Terletak pada paragraf 10. Ya, kalimatnya bisa kita baca, dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Jadi ini suatu simpulan. Jika kita sudah melakukan hal-hal baik yang disebutkan di langkah-langkah, maka akan meninggalkan kesan layak. Ya, itu analisis struktur teks prosedur berjudul Kiat Berwawancara dengan Baik. Ya. Selanjutnya sebagai pendalaman materi silahkan Anda kerjakan latihan berikut. Yang pertama, bacalah teks prosedur berjudul Kiat Tetap Semangat pada Hari Senin dalam buku teks pelajaran halaman 24 sampai dengan 25. Selanjutnya tuliskan 3 pernyataan penting dari teks tersebut. Dan yang ketiga, analisislah strukturnya dengan menuliskan kalimat inti dari bagian teks tersebut. Semoga dengan melakukan atau mengerjakan latihan ini, pemahaman teks prosedur Anda lebih baik. Ini merupakan sumber belajar atau juga
referensi yang saya gunakan. Jadi Anda boleh menggunakan buku lain yang sekiranya mendukung tentang materi teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Titik Istianingsih, pengampu bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks prosedur. Tentunya pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari struktur teks prosedur. Jadi untuk kali ini kita akan melanjutkan dengan tema kaidah kebahasaan teks prosedur. Namun sebelumnya saya selalu mengingatkan agar kalian menjaga protokol kesehatan atau mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan interaksi. Baiklah, kita mulai kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama yaitu banyak menggunakan kata kerja perintah. Kata kerja perintah sering disebut dengan kata imperatif. Jadi misalnya ada kalimat imperatif berarti kalimat perintah. Adapun ciri-ciri dari kata kerja imperatif yaitu dibentuk dari akhiran kan, i, dan partikel lah. Jadi di sini ada akhiran kan, ada akhiran i, dan partikel lah. Mari kita analisis buku bacaan pada BTP. BTP itu adalah buku teks pelajaran. Jadi Anda harus familiar dengan singkatan ini karena memang ini merupakan buku pegangan Anda. Kita perhatikan di halaman 27 sampai 28 yang berjudul 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Ya, kita memulai analisis dari akhiran i dulu. Dalam bacaan itu atau wacana itu kita akan mendapatkan kata kenali. Selanjutnya untuk akhiran kan, dalam bacaan itu kita temukan kata gambarkan, bersihkan, dan partikel lah kita bisa menemukan kata carilah. Nanti untuk lebih memperdalam Anda boleh mencari bacaan lain dan Anda cari kata-kata imperatif yang ada dalam bacaan tersebut. Selanjutnya untuk kaidah kebahasaan yang kedua yaitu banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Jadi di sini ada kata-kata teknis atau kata-kata yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Karena dalam wacana ini yang dibahas tentang tips agar tidak iri kepada orang lain, maka kita bisa menemukan beberapa kata teknis atau kata yang berhubungan dengan topik iri kepada orang lain. Misalnya apa? Sukses. Mengapa sukses dikatakan sebagai kata teknis? Karena salah satunya yang membuat iri adalah kesuksesan. Kemudian kata iri itu juga bisa dimasukkan kata teknis. Kemudian membandingkan, karena biasanya iri karena telah membandingkan dengan orang lain. Kemudian percaya diri. Jadi agar tidak iri kepada orang lain kita harus mempunyai percaya diri. Kemudian diri sendiri, yaitu memperkuat kepercayaan pada diri sendiri. Kemudian ada juga kata jabatan, karena di dalam bacaan itu bisa jadi jabatan bisa membuat iri kepada orang lain. Dan juga pengakuan dari orang lain. Itu adalah contoh kata-kata teknis dari bacaan tips agar tidak iri kepada orang lain. Mungkin di sini bisa kita lihat kata-kata teknis dari topik yang lain. Misalnya topiknya tentang mengoperasikan komputer.
kita bisa menemukan kata teknis menginstal, mendownload, aplikasi, input, tekan tombol, dan lain-lain. Ada juga misalnya membuat blog, ada kata posting, artikel, layout, dan lain-lain. Jadi intinya kata-kata teknis adalah kata-kata yang berkaitan dengan topik atau tema yang dibicarakan ataupun dibahas. Berikutnya untuk kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu banyak menggunakan konjungsi. Kita pahami dulu apa itu konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung atau juga kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, glosa dengan glosa, kalimat dengan kalimat, bahkan ada paragraf dengan paragraf. Jadi tugasnya adalah menghubungkan. Konjungsi yang biasa digunakan adalah konjungsi penambahan atau urutan. Meskipun ada juga konjungsi lain, ya, sebagai contoh apa? Ini juga konjungsi yang kita temukan dalam wacana tip agar tidak iri kepada orang lain. Dalam wacana itu kita akan menemukan beberapa konjungsi, di antara ketika. Pasti Anda ingat toh, ketika itu termasuk konjungsi subordinatif. Kemudian tetapi. Tetapi merupakan konjungsi koordinatif atau setara. Berikutnya untuk juga subordinatif. Agar juga termasuk subordinatif, dengan subordinatif, dan konjungsi koordinatif atau konjungsi koordinatif bahwa konjungsi subordinatif, ya. Untuk membahas tentang konjungsi koordinatif dan subordinatif, insya Allah nanti ada video pembelajaran yang lainnya, silahkan ditunggu ya. Selanjutnya yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif itu seperti apa? Persuasif memiliki makna mempengaruhi, mengajak ataupun membujuk. Jadi intinya adalah mengajak atau mempengaruhi agar pembaca itu mau melakukan apa yang disarankan oleh penulis. Dalam teks prosedur, kalimat persuasif ini dapat terlihat dari petunjuk atau langkah yang diungkapkan. Secara implisit, pembaca atau pendengar diajak mengikuti kehendak penulis atau pembicara. Jadi secara implisit atau tersirat, ya, kalimat-kalimat persuasif itu akan kita temukan dalam langkah-langkah teks prosedur. Karena apa? Karena langkah-langkah itu diberikan atau dituliskan agar pembaca itu mengikuti apa yang disarankan oleh penulis. Maka dari itu, pernyataan persuasif tidak dituliskan secara tersurat atau jelas, tetapi secara implisit. Jadi dengan membaca langkah-langkah, tentu kita secara tidak sadar diajak untuk mengikuti apa yang disarankan oleh penulis. Selanjutnya yang kelima, mungkin ini ada pengecualian untuk resep atau petunjuk alat. Jadi yang kelima, apabila berupa resep dan petunjuk alat, biasanya disertai gambaran terperinci, misalnya ukuran, bentuk, warna, dan lain-lain. Jadi ini khusus untuk yang berupa resep dan petunjuk alat atau penggunaan alat. Kalau teks prosedur yang bukan merupakan resep dan petunjuk alat, tentu kaidah kebahasaan kelima ini perlu dituliskan. Untuk memahami tentang kaidah kebahasaan teks prosedur, silahkan sebagai latihan Anda baca wacana berjudul Meredakan Kejengkelan pada Hari Senin, BTP, ingat ya, buku teks pelajaran
halaman 29 sampai dengan 30. Di sini Anda cukup menuliskan kata-katanya. Jadi yang terpenting di sini adalah pemahaman Anda. Saya ingin melihat apakah Anda sudah paham atau belum dari video pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Jadi di sini Anda silahkan tugasnya tuliskan 4 kata perintah. Jadi tadi ada akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Yang ketiga atau soal ketiga, tuliskan 5 kata teknis. Jadi tuliskan katanya saja, kata teknis yang mendukung meredakan kejengkelan pada hari Senin. Yang keempat, tuliskan 4 konjungsi. Jadi 4 konjungsi yang ada di wacana tersebut. Ini juga tuliskan konjungsinya saja. Yang kelima, tuliskan 2 kalimat persuasif. Ya, di sini tadi ingat bisa Anda lihat dari langkah-langkah teks prosedurnya. Pilih 2 kalimat yang menyatakan persuasif atau secara tersirat mengajak pembaca mengikuti apa yang disarankan oleh penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel 3 Kantata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal teks prosedur. Kalian yang mau latihan soal teks prosedur atau sedang mencari soal-soal teks prosedur, silakan disimak dan jangan lupa subscribe agar kalian mendapatkan soal-soal bahasa Indonesia dalam materi yang berbeda. Selamat menyaksikan. Kita lihat nomor 1. Cermatilah teks berikut. Untuk mematikan komputer, Anda dapat mengeklik tombol Start. Kemudian pilih Shutdown. Dengan menekan Shutdown, komputer akan mati secara otomatis. Setelah program komputer hilang, tekanlah tombol power pada layar monitor dan stabilizer saluran listrik. Cabutlah steker listrik ke komputer untuk mengakhiri proses operasi komputer. Teks di atas merupakan teks. Kita lihat di sini ada laporan, ada eksposisi, atau ada negosiasi, ada prosedur dan anekdot. Kalau kita perhatikan, teks di sini berisi langkah-langkah. Jadi, teks yang dimaksud dalam nomor 1 adalah teks prosedur. Jawabnya D. Berikutnya soal nomor 2. Cermatilah kalimat-kalimat berikut. Selain itu, keyboard ini dapat juga digunakan untuk desktop PC atau personal komputer atau laptop. 2. Dengan menggunakan teknologi sinar laser dan inframerah, keyboard ini sangat berguna bagi setiap pengguna PDA. 3. Sekarang telah lahir virtual laser keyboard canggih yang telah lama ditunggu-tunggu. Urutan yang tepat paragraf di atas adalah, kita perhatikan di sini kira-kira paragraf yang tepat yang seperti apa. Ada urutan 1, 2, 3. Ada 2, 1, 3. Ada 3, 2, 1. Kemudian ada 3, 1, 2. Ada 2, 3, 1. Kita perhatikan di sini kira-kira yang paling tepat yang mana? Ya, jawabannya adalah C. Jadi 3, 2, dan 1. Kemudian nomor 3. Perhatikan prosedur berikut dengan cermat. Langkah-langkah membuat hiasan bordir pakaian. 1. Tentukan motif sebagai model. 2. Tentukan bagian pakaian yang akan dibordir. 3.
buatlah gambar model pada bagian pakaian yang akan dibordir. 4. Tentukan kombinasi warna benang bordir agar terlihat lebih indah. 5. Bordirlah bagian tersebut setelah pakaian jadi. Perbaikan prosedur kerja yang tidak logis yang tepat adalah, ya kita lihat di sini, jadikan pakaian terlebih dahulu agar rapi. Bordirlah bagian tersebut sebelum pakaian jadi. Kombinasi hiasan bordir siap dikerjakan. Model ditentukan setelah membuat pola pakaian. Penentuan kombinasi warna bersamaan saat membuat motif. Ya. Di sini yang paling tepat yang bisa dijadikan kalimat atau perbaikan kalimat agar logis adalah yang B. Bordirlah bagian tersebut sebelum pakaian jadi. Nah, di sini kan yang tidak logis yang 5. Masa pakaian sudah jadi kok dibordir? Jadi seharusnya itu bordir dilakukan sebelum pakaiannya jadi. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 4. Cermati petunjuk kerja berikut. Aktifkan blender hingga buah lumat dan homogen. Masukkan buah dan bahan pelengkapnya ke dalam blender. Siapkan bahan-bahan untuk membuat jus buah. Hidangkan dengan dilengkapi garnish. Tuangkan ke dalam gelas jus. Untuk menentukan mana yang betul, kita sebenarnya bisa menebak dengan mudah, ya, bahwasanya dalam membuat suatu minuman atau makanan, tentu yang terakhir adalah menghidangkan. Jadi di sini kita lihat hidangkan kan ada di 4, kebetulan di sini hanya ada 1 yang berakhir 4. Jadi dengan mudah kita bisa menebak bahwasanya jawabannya adalah C. Ya. Kemudian soal nomor 5. Bacalah teks prosedur berikut. Daun cincau disiapkan di ember, lalu siram dengan air mendidih. Selama penyiraman dengan air mendidih, daun diaduk-aduk dengan alat agar terjadi proses pelayuan yang merata. Air mendidih ini akan membuat daun yang semula keras dan kaku menjadi lemah dan tidak mengkilat. Air panas juga membantu proses penguapan sehingga mengurangi aroma daun cincau. Kutipan tersebut adalah bagian isi yang menjelaskan tentang, ya, di sini kalau kita lihat kan ada suatu lalu, kemudian selanjutnya mungkin jadi ada suatu langkah. Jadi yang paling tepat adalah C. Salah satu langkah pembuatan cincau. Soal nomor 6. Kalimat pertama, kenali si petugas. Dalam teks di atas termasuk kalimat di sini kata kenali. Ingat ya, bahwasanya dalam teks prosedur ada ciri kebahasaan, yaitu bahwasanya kalimatnya diakhiri i, kan atau lah, ya. Di sini berarti kata kenali masuk dalam kalimat imperatif. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 7. Kita perhatikan ada 2 teks di sini. Mari kita simak. Teks yang pertama. Prosedur berikut ini perlu Anda ikuti jika Anda menghadapi penilaian. Prosedur berikut ini perlu Anda ikuti jika Anda mendapat penilangan agar Anda tidak akan dirugikan. Pertama, kenali si petugas. Cobalah mengenali nama dan pangkat polisi yang tercantum di bagian seragamnya. Mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal. Yang kedua, beberapa prosedur harus Anda ikuti untuk membuat SIM baru ini, agar Anda dapat mengurus SIM dengan hemat waktu dan biaya.
Pemohon SIM harus melampirkan KTP asli yang sah, fotokopi KTP, surat keterangan dokter sehat jasmani dan rohani, dan SIM A dilengkapi hasil uji simulator. Setelah itu, pemohon akan masuk dalam tahap 1 dengan membayar biaya PNBP resi bank melalui ATM, mini ATM, atau teller bank. Persamaan ciri bahasa yang digunakan dalam langkah-langkah 2 teks prosedur di atas adalah, kita cermati ya masing-masing pilihannya. Yang pertama, jenis kalimat yang digunakan dalam langkah-langkah dalam 2 teks prosedur di atas adalah kalimat deklaratif. Ini salah ya, karena tadi menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Kemudian yang B, partisipan manusia yang digunakan dalam langkah-langkah dalam 2 teks prosedur di atas sama, yaitu pronomina Anda. Jadi partisipan itu orang yang terlibat. Pronomina itu kata ganti orang. Ya, jadi di sini dinyatakan bahwasanya dua-duanya menggunakan kata Anda. Kita lihat yang C dulu. Konjungsi temporal yang digunakan dalam langkah-langkah dalam 2 teks prosedur di atas sama, itu konjungsi pertama. Berbeda tentunya ya di sini tadi contohnya. Jenis kalimat yang digunakan dalam langkah-langkah dalam 2 teks prosedur di atas yaitu interrogatif. Ini salah. Jenis kalimat yang digunakan dalam langkah-langkah dalam 2 teks prosedur di atas yaitu imperatif. Ya. Jenis kalimat yang digunakan dalam langkah-langkah dalam 2 teks prosedur di atas adalah imperatif. Kita lihat lagi ya. Ya, jadi yang paling tepat adalah B. Partisipannya menggunakan kata Anda. Kemudian nomor 8, hal yang harus diperhatikan supaya teks prosedur dapat dipahami pembaca adalah: A. Terdapat nama penulis teks prosedur. B. Terdapat nama tempat penulisan prosedur. C. Terdapat informasi dan petunjuk yang jelas dan tidak berbelit-belit. D. Terdapat waktu penulisan teks prosedur. E. Terdapat sejarah penulisan. Jadi agar teks prosedur mudah dipahami, tentunya jawabannya adalah C. Terdapat informasi dan petunjuk yang jelas dan tidak berbelit-belit. Ya, itu tadi soal teks prosedur. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa kalau ada materi yang ingin ditanyakan silahkan menuliskan di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan membuatkan video pembahasan atau video penjelasannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.